Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak dan ibu, saya mohon maaf terlambat karena ada tamu Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat datang berkunjung, Ketua Bidang Penelitian dan Pengkajian Prof. Utang Ranuwijaya, karena kami ada acara di Payakumbuh habis ini. Jadi saya mohon maaf juga agak cepat berangkat karena ada kegiatan rapat koordinasi ketua-ketua MUI se-Sumatera Barat di Payakumbuh hari ini ba'da zuhur. Kita memanfaatkan waktu yang tidak lama ini untuk melanjutkan kajian kita tentang al-hikmah minal mu'jizah. Ya, kita kemarin berbicara tentang mu'jizat dan apa hikmah dari mu'jizat itu. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa hikmah dari mu'jizat adalah isbatu sidqi mudda'in nubuwati, untuk membuktikan kebenaran orang yang mendakwakan atau menyatakan dirinya sebagai nabi. Jadi karena itu, ketika seorang nabi hadir di tengah umat, di tengah masyarakat, di tengah manusia yang diutus ia kepada manusia itu, manusia berhak untuk menuntut, buktikan bahawa engkau adalah seorang Nabi Allah atau Rasulullah. Kalau mereka belum menemukan jalan untuk membuktikan kebenaran kerasulan dan kenabian itu melalui jalan yang lain. Jadi datangnya mukjizat adalah untuk menjawab tantangan itu. Nah, inilah yang menjadi titik perbedaan mendasar antara karamah dengan mukjizat. Karamah tidak diiringi, tidak diawali dengan mendakwakan diri sebagai nabi. Karamah adalah sebagai bukti atau penguat bahawa seorang hamba itu benar-benar berjalan di dalam ajaran nabi. Jadi berbeda. Tapi kalau mukjizat mendakwakan diri sebagai nabi. Kalau karamah membuktikan bahwa orang itu benar-benar istiqamah di atas syariat yang dibawa oleh Nabi. Nah, tentu kita manusia biasa, orang awam, tidak tahu yang tersuruh. Karena itu kekeramatan itu tidak bisa begitu saja kita identifikasi, kita nyatakan, oh itu keramat, itu kiramai kalau bahasa awam. Melainkan kalau hal-hal yang luar biasa itu lahir dari orang yang zahir salah. Apa maknanya zahir salah? Nampak nyata kesolehannya. Nah, nampak nyata kesolehannya. Tapi kalau di dalam kehidupan setelah dilihat bukannya saleh, malah perbuatannya bertentangan atau bertolak belakang dengan tuntunan syarak, apakah kita akan katakan dia itu juga itu adalah keramat atau kekeramatan karamah, sedangkan perbuatannya menyalahi apa yang ditetapkan oleh syariat dengan alasan itu kan bukan yang sebenarnya? Terserahlah. Nah, terserahlah mau sebenarnya atau tidak. Tetapi manusia banyak awam hanya akan melihat ukuran yang zahir, yang nyata. Nahkumu bizawahir wallahi yatawallas sarair. Kita menghukum dengan yang nyata, tampak, yang bisa dibuktikan. Sedangkan urusan rahasia manusia, Allah lah yang tahu. Itu makanya Nabi SAW tidak setuju
dengan sikap Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Begitu juga sikap Khalid ibn al-Walid ketika keduanya di medan tempur menebas orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat atau mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia mau memeluk Islam. Kata Usamah ketika ditanya oleh Nabi SAW, lima qatalta man qala la ilaha illallah, kenapa engkau membunuh orang yang telah mengatakan la ilaha illallah? Usamah menjawab bahwa orang itu mengatakan tak lebih karena khaufan, karena takut, bukan karena sebenarnya ingin berislam. Itu alibi yang dibuat oleh Usamah bin Zaid. Tapi apakah Nabi menerima alasan Usamah bin Zaid? Tidak. Ya Usamah, lima qatalta. Berulang kali Nabi katakan, wahai Usamah, kenapa engkau bunuh orang yang telah mengatakan la ilaha illallah? Kemudian Nabi SAW menegaskan, inni umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk berperang. Ada izin syariat untuk mengangkat senjata. Ada batasnya. Hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka mengatakan itu, usima minni, terpeliharalah dariku damuhu, darahnya, wa irduhu, kehormatannya, wa amwaluhu, dan hartanya. Kenapa engkau bunuh? Wa ma umirtu an unaqqiba sudurar rijal. Saya tidak disuruh membolongi dada orang, memeriksa isi hati orang, tidak sampai ke situ, kata Nabi. Begitu juga Khalid ibn al-Walid, panglima kaum muslimin, ketika selesai penaklukan kota Makkah, kemudian terjadi proses pembersihan berhala-berhala di berbagai kabilah-kabilah. Jadi jangan kadang-kadang kan kita, apalagi kasus-kasus sesajen kemarin, dengan alasan toleransi kebudayaan berbagai macam, kalau yang melakukan itu muslim, jelas sesajen seperti itu tidak bersesuai dengan syariat Islam. Kemudian kita pakaikan ayat la tasubbu, jangan engkau caci maki Tuhan-Tuhan, nanti dia mencaci maki Allah karena kejahilannya. Jangan begitu saja mempergunakan ayat kemudian sampai merombak esensi hukum, seolah-olah sesajen harus ditolerir. Sesajen itu kesyirikan di dalamnya jelas. Nah, kemudian dikatakan tidak ada di zaman jahiliyah. Siapa bilang tidak ada? Nah, walaupun nanti di dalam cara tentu hendaknya ada fiqh dakwah, langkah-langkah yang tepat bagaimana untuk meluruskan akidah umat. Apakah dengan cara menendang itu efektif atau tidak, itu lain masalah. Jangan sampai karena masalah cara kemudian esensi hukum jadi bergeser, seolah-olah tidak masalah kaum muslimin membuat sesajen. Ini lama-lama di Minangkabau bangkit nanti. Tapi cara memintanya dari mana dapat kamu yang begitu? Apakah ada Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, fatwa ulamanya, kalau kamu meminta kesembuhan maka letakkanlah begitu? Tidak ada. Nah, apalagi di dalam akidah bercampur baur. Terkadang itu adalah untuk meredakan, untuk menyogok jin yang mengganggu. Pantas saja nanti negeri ini jadi sogok menyogok aja, jin jadi sogok orang. Nah itu. Jangan menggeser. Jadi saya melihat negeri ini memang menyedihkan. Satu persoalan dibawa-bawa kemana-mana, tapi tujuan akhirnya merusak nilai akidah. Bisa saja kita berbeda dengan cara bagaimana meluruskan akidah yang keliru, cara yang tidak benar itu. Tapi jangan sampai perdebatan, ya kenapa ditendang berbagai macam, itu tidak mengerti fikih dakwah. Iya, bisa saja berbeda dalam hal itu. Ada yang mengatakan jangan begitu dulu, apalagi sekarang para da'i, para aktivis sedang diintai oleh para buzzer, sedikit saja salah
yang bisa jadikan celah akan dihabisi di media sosial dan berbagai macam. Ya, kita faham keadaan seperti itu. Tapi jangan perdebatan pada cara ini akhirnya menggeser esensi hukum bahwa perbuatan itu keliru. Itu bagian dari klinik perdukunan. Jangan sampai berdebat dan caranya tidak tepat. Terlepaslah tepat tidak tepat, tapi esensi hukum tidak boleh berubah. Jangan memakai Nabi tidak pernah. Bagaimana tidak? Setelah penaklukan kota Makkah, Nabi SAW mengutus panglima beliau untuk membersihkan berhala-berhala yang menjadi sembahan para kabilah-kabilah. So setiap suku punya tuhannya. Begitu kondisi Jazirah Arab, Makkah dan sekitarnya. Bayangkan di Ka'bah itu di sekitarnya ada 360 buah berhala. Ini rupanya ada berhala milik bersama, ada berhala sembahan kaum. Jadi Tuhan mereka ini rupanya punya pangkat-pangkat tertentu pula. Ini Tuhan kabilah, ini Tuhan bersama gitu. Saya tidak tahu kapan rapatnya Tuhan-Tuhan mereka itu. Membagi pangkat-pangkat begitu. Nah, bahkan ada Tuhan personal. Ya, seperti ada kisah yang lucu itu, ada orang buat Tuhan kadang dari makanan, ya kan? Dibentuknya, disembahnya karena capek menyembah Tuhan, lapar dimakannya Tuhannya itu, dan berbagai macam. Ya, sebenarnya mereka bukan orang-orang terbelakang ya. Saya kalau membaca tentang kondisi sosial budaya Makkah itu, saya berani mengatakan mereka bukan orang terbelakang, bukan orang terisolir. Mereka adalah orang-orang yang berinteraksi dengan dunia internasional. Coba bayangkan. Jadi yang terbelakang itu apa? Yang terbelakang itu bukan mereka tidak tahu dunia luar. Yang terbelakang itu adalah keyakinan mereka, akidah mereka.